اشرح لي صدري ويسر لي لا يتكلمون إلا من Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi pada sore hari ini menjelang berbuka puasa dalam kajian kita tentang kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Untuk itu, marilah kita baca surah Al-Fatihah untuk membuka pertemuan kita kali ini. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa ajma'in. Wa li arwahi abaihi min al-anbiya wal mursalin wa syuhada wa salihin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Qur'an al-Hal wa ta'ala wa jabal al-hal wa jadid mustaqim. Khususan ila mu'allif hadzal kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita lanjutkan kajian kita tentang kitab At-Tibyan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'an ibni Umar radhiyallahu anhuma 'anil nabiyyi qala. Diriwayatake saking Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar itu nama aslinya Abdullah Ibnu Umar, putra dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma. Anin Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dawuh sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dawuhe ngeten. La hasada, ora ana hasud iku mawujud illa fitnataini, kejaba ing dalem rong perkara. Tidak ada hasud, tidak boleh ada hasud, dengki, kecuali dalam dua hal. Yang pertama, rajulun wong lanang atahu kang paring ing rajul sapa Allah Al-Qur'ana ing Quran fahuwa engkau utawi rajul iku yakumu jumeneng bihi kelawan Al-Qur'an ana al-laili ing tengah-tengahe wengi wa ana an-nahari lan tengah-tengahe rino. Wa rajulun lan wananang atahu kang paring ing rajul sapa Allah Gusti Allah malan ing arta ing bondo bahwa mongko utawi rajul iku yungfiku nginfakake sapa rajul man ana al-laili ing dalem tengahe wengi wa ana an-nahari ing tengahe ri. Rawahu ngriwayatake ing hadis sapa Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari wa Muslim lan Imam Muslim. Bon. Saya jelaskan hadis ini diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, tidak boleh dengki, tidak boleh hasud, kecuali dalam dua hal. Tidak boleh hasud itu makna aslinya bermakna keinginan untuk melihat nikmat yang di orang lain itu hilang. Jadi ingin sekali melihat kenikmatan yang ada pada orang lain itu hilang. Namun ulama di sini mengartikan bahwa hasud yang di hadis ini bukan seperti itu. Yang dimaksud adalah al-ghibtah, yakni ingin seperti dia
namun tidak ingin nikmat yang pada orang lain tersebut itu hilang. Jadi keinginan untuk sama seperti orang lain. Yang pertama, yang telah diberikan Allah Al-Quran, kemudian dia mengamalkannya, membacanya pada waktu sehari semalam. Nah, jadi di sini yang pertama, kriteria yang pertama yakni ada seorang laki-laki yang diberikan Allah pengetahuan tentang Al-Quran, baik dia bisa membaca dengan fasih, ataupun pengetahuan tentang tafsir Al-Quran, ataupun yang berkaitan dengan ulumul Quran atau ilmu-ilmu Al-Quran. Nah, seseorang tersebut dengan pengetahuannya, dengan kemampuannya, ia mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, orang yang seperti ini yang kita harus memiliki rasa iri, ingin menjadi seperti orang tersebut. Jadi ketika bukan memandang orang lain itu dari segi finansial, oh dia hidupnya mewah, terus kita iri. Sedangkan melihat orang lain hafal Al-Quran, melihat orang lain lancar baca Al-Quran, tidak ada perasaan iri hati sama sekali. Itu keliru. Seharusnya kita melihat orang lain membaca Al-Qurannya rajin, hafalannya banyak, itu harus ada perasaan iri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kriteria yang kedua, wa rajulun atahu Allahu malan fahuwa yunfiqu ana al-laili wa ana an-nahar. Jadi seseorang yang diberikan Allah kekayaan, jangan kekayaan lah. Di sini redaksinya malan, nakiro, berarti bisa harta yang banyak ataupun harta yang sedikit. Rizki, gampangannya rizki, uang, harta benda, kemudian dia menginfakkan harta tersebut dalam sesuai yang diajarkan oleh Nabi dan para sahabat, sesuai syariat Allah. Nah, orang yang seperti ini yang patut kita iri. Tidak boleh orang-orang yang hanya bersifat kaya namun tidak dermawan, kaya namun berfoya-foya, dihabiskan kekayaannya untuk hal-hal yang berbau maksiat. Jadi kekayaannya tidak menuntunnya untuk berinfak kepada ketaatan. Nah, orang yang patut kita iri, patut kita jadikan tolak ukur itu adalah namun dia berinfak sesuai syariat, berinfak pada jalan Allah kalau memang kaya, ataupun orang yang memiliki harta dalam keadaan cukup saja, namun dia menginfakkannya, mensedekahkannya, mentasarrufkannya, membelanjakannya pada hal-hal yang sesuai syariat. Kalau kita memiliki harta yang tidak banyak, tidak sedikit, ya cukuplah. Itu tidak usah muluk-muluk. Sebagai itu termasuk dari syariat Allah. Diberikan untuk anak biaya mondok, itu juga termasuk di syariat Allah. Tidak mesti harus membangun masjid, tidak mesti harus membangun pesantren yang lain atau berinfak yang berjuta-juta. Tidak. 10.000 uang berikan kepada tetangga kita yang sangat membutuhkan, itu nilainya sama. Tergantung sejauh mana keikhlasan kita dalam beramal. Itu. Jadi mau banyak, mau kecil, asal itu diinfakkan ke dalam jalan Allah, insya Allah itu termasuk sesuai dengan anjuran syariat. Jadi dari hadis ini yang patut kita iri yaitu orang yang diberi Allah pengetahuan tentang Al-Quran, baik dia itu pakar Al-Quran atau hafal Al-Quran atau guru Al-Quran atau membaca Al-Quran sendiri dengan fasih, lancar dan yang lain-lain, kemudian dia mengamalkannya. Itu kita
Harus contoh orang-orang yang seperti itu. Dan satu lagi, orang yang memiliki harta dan diinfakkan pada jalan Allah, bisa dinafkahkan kepada istri, anak, dan yang lain. Tidak mesti harus membangun sebuah bangunan yang megah, yang bernilai, yang bisa dilihat orang. Tidak. Jadi setiap rupiah yang kita infakkan dalam cara Allah itu patut kita syukuri. Itu hadis pertama. Hadis selanjutnya ini hampir sama dengan yang hadis yang barusan. Warawainahu, dan ngeriwayatan ingsun hadis aidun halimane min riwayati Abdullah bin Mas'ud, dari riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bilafdzi la hasada illa fitnataini rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqq wa rajulun atahu Allahu hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Nah, kalau yang di sini redaksinya agak beda sedikit yang dengan yang tadi. Nah, di sini hadis ini diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud dengan lafaz tidak boleh iri dalam dua hal, kecuali dalam dua hal. Yang pertama, rajulun atahullahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqq. Langsung, seseorang yang memiliki harta, memiliki uang, kemudian dia infakkan, dia belanjakan dalam sesuatu yang hak, yang benar, yang sesuai dengan syariat Allah. Itu gitu patut. Kadang kan kita punya uang sedikit dibuat maksiat, punya uang 25.000 dibuat membeli hal-hal yang kurang bermanfaat, dibuat berjudi atau yang lain-lain. Itu tidak mensyukuri nikmat. Coba kita 25.000 yang kita belanjakan menjadi beras, kemudian kita masak menjadi makan oleh keluarga kita, menjadi kekuatan mereka untuk beribadah. Bisa dibayangkan seberapa banyak pahala yang kita dapatkan dari hal itu. Jadi baik buruknya tasarruf benda itu tergantung seberapa soleh kita. Intinya soleh. Kalau kita soleh, insya Allah apa yang dipegang oleh orang soleh itu nanti kembalinya juga kepada kesolehan. Uang sedikit dipegang orang soleh, ya nanti ujung-ujungnya juga dibuat untuk kesolehan, ketaatan. Uang banyak juga nanti dibuat bangun masjid dan yang lain-lain. Jadi tergantung seberapa soleh kita, itu menentukan kemana arah kita mentasarufkan harta yang telah dikaruniakan Allah kepada kita. Jadi gampang, menilai orang itu gampang. Kok seneng tuku, kok suka membeli hal-hal yang berbau maksiat, itu ya berarti dia masih belum soleh, kurang soleh. Kita bisa contoh guru-guru kita banyak. Guru-guru kita, kiai-kiai itu kan tasarufnya pasti. Kalau berupa benda pasti kita, atau enggak pesantren, atau enggak nanti dibuat santunan anak yatim dan yang lain-lain, kaum duafa. Nah, itu. Jadi harta itu tergantung siapa yang memegangnya. Dan yang kedua, warajulun atahullahu hikmatan fahuwa yaqti biha wa yu'allimuha. Dan seseorang yang Allah beri hikmah itu kecerdasan batin, kecerdasan akal dalam memutuskan sesuatu. Fahuwa yaqti biha, kemudian dia menghukumi dengan pengetahuan yang ia punya untuk menentukan mana yang hak, mana yang batil, mana yang haram, mana yang halal. Setelah itu wa yu'allimuha, dan dia mengajarkannya kepada masyarakat. Oleh karena itu tugas orang alim itu mengajar. Tugas utama orang alim itu mengajar. Jangan sampai ada orang alim yang alimnya itu kepinterannya hanya dimanfaatkan untuk diri sendiri. Tidak boleh. Jadi orang alim itu harus mengajar. Tidak usah muluk-muluk 3 orang 5, gak usah ingin ratusan ribu.
ratusan orang hadir di pengajiannya, tidak. Cukup orang terdekat kita saja. Kita mulai dengan orang-orang terdekat. Apa ya, berbagi ilmu, berbagi pengetahuan tentang Islam. Ya, biar ilmu yang telah diberikan Allah itu tidak dipakai sendiri, tidak disembunyikan. Nanti ketika ilmu disembunyikan, nanti ini akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah tentang kenapa dia menyembunyikan ilmu yang telah diberikan oleh Allah. Itu. Nah, jadi hadisnya ada agak sedikit beda dengan yang tadi, tapi intinya hampir sama. Kemudian satu lagi, wa'an Abdullah bin Mas'ud, wa'an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, ia berkata begini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala, man utawi sapane wong iku qara'a harfan min kitabillah, sak huruf saking kitab Allah, falahu mongko iku kudu man hasanatun utawi kebagusan, wal hasanatu bi asyamtariha, dan kebagusan itu dilipat gandakan 10 kali. La aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, walakin alif satu huruf, walakin alifun harfun, walamu harfun, wa mimun harfun, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Nah, hadis ini diriwayatkan dari At-Tirmidzi dan beliau berkomentar hadis ini hasan sahih. Makna dari hadis ini mengatakan bahwa membaca Al-Quran itu pahalanya sangat besar, apalagi pada bulan suci Ramadan. Jadi tidak usah heran kalau ada masjid-masjid, musola-musola itu berlomba-lomba untuk membaca Al-Quran, tapi juga harus tahu waktu. Yang penting tahu waktu. Jangan kok modal semangat tapi tidak tahu waktu dan tahu kemampuan diri itu. Nah, di hadis ini dijelaskan bahwa satu huruf Al-Quran itu bernilai 10 kebaikan. Nah, coba kita bayangkan alif lam mim, satunya 10, alif 10, lam 10, mim 10, berapa? 30 kebaikan. Coba yang khatam Quran, Al-Quran itu ada 6.238 ayat kalau tidak salah. Nah, ayat belum hurufnya berapa? Kita bisa hitung jumlahnya, jutaan. Jadi jangan jangan merasa membaca Al-Quran itu sia-sia. Jangan. Pahalanya nanti Allah yang membalas. Dilipat gandakan 10 itu jumlah terkecil dari kelipatan yang ada di sini yang diterangkan oleh Nabi. Namun Allah itu di Quran sudah mengatakan wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah itu melipat gandakan kepada orang yang dikehendakinya sesuai kehendak Allah. Bisa saja kita dilipat gandakan satu huruf 20 kebaikan, tergantung Allah. Namun yang jelas minimalnya itu 10 kebaikan. Jadi saya tekankan lagi, jangan bosan-bosan untuk membaca Al-Quran. Ya, kalau memang tidak bisa sampai belakang ya minimal ya Yasin, Tabarok, kemudian Waqiah, yang biasa-biasa itu. Kalau memang tidak ada waktu luang dari juz 1 sampai juz 30. Namun pesan saya masih ingat itu dari salah satu ustadz atau ya kakak kelas saya di Al-Hikam Depok itu mengatakan, jangan sampai kita bangun tidur tidak membaca Al-Quran sama sekali. Jangan sampai lisan kita, hal yang kita ucapkan pertama kali itu bukan kalamullah. Jadi sebisa mungkin setelah sholat subuh itu baca Quran. Biar insya Allah dalam mengarungi sehari penuh itu kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu dulu kajian untuk hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.